Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa dhakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 157 158. Insyaallah dua ayat ini ayat yang cukup pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau kamu mati, pastilah akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Ampunan dari Allah dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un, ialah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh sekiranya kalian mati atau gugur, la ilallahi tuhsyarun, maka pastilah kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dua ayat ini masih seputar cuplikan dari perang Uhud. Jadi ayat-ayat yang masih menjelaskan tentang perang Uhud, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan ketika orang mukmin itu gugur di medan perang, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan seorang mukmin yang meninggal biasa, tidak ikut berperang, mungkin meninggal karena sakit dan seterusnya. Baik orang mukmin yang meninggal yang gugur di medan jihad ataupun orang mukmin yang tidak gugur di medan jihad, itu kedua-duanya tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ampunan dari Allah, rahmat Allah itu jauh lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan, dari harta dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan, ketika orang meninggal dunia, kembalinya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin mati kembali kepada Allah, orang kafir mati kembali juga kepada Allah.
rakyat mati kembali kepada Allah, pejabat mati kembali juga kepada Allah, aparat desa mati kembali kepada Allah, aparatur istana mati juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tusyarun, kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dari dua ayat ini ada beberapa hal atau poin penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, tentunya jelas bahwa gugur di medan jihad atau matinya seorang mukmin itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ini sebetulnya. Jadi ketika ada orang mukmin dia beramal saleh, maka sebagaimana yang sering kami sampaikan, ketika ada orang mukmin yang beramal saleh, pahalanya dilipat gandakan, dosa-dosanya diampuni. Jadi dia meninggal di medan jihad ataupun tidak, selama dia mukmin yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu rahimakumullah, surah At-Taghabun misalkan, surah ke-64 ayat ke-9, kata Allah, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Gimana Abdul ayatnya Dul? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari kiamat nanti Allah akan kumpulkan umat manusia yang pada hari itu at-taghabun, semua kesalahan akan ditampakkan. Jadi semua dosa-dosa kesalahan manusia nanti kata Allah di hari kiamat akan ditampakkan, yaumut taghabun. Tetapi Allah kemudian melanjutkan, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi al-ayah. Akan tetapi kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan hapus dosanya, tidak jadi ditampakkan kepada orang lain. Jadi kita malu nanti ya Ibu sebetulnya ya. Dosa ghibah kita ditampakkan kepada orang lain. Dosa naudzubillah misalkan, dosa zina ditampakkan kepada orang lain. Tetapi ketika ada orang mukmin yang beramal soleh, kemudian dia bertobat, dosa-dosa yang dia lakukan ketika dunia diampuni oleh Allah dan tidak ditampakkan lagi kepada orang lain. Kira-kira jelas Bapak Ibu ya insyaallah. Jadi kita nanti sama-sama tahu nih apa dosa-dosa yang sudah kita perbuat, kecuali memang sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi nanti sama-sama tahu apa yang sudah kita perbuat, kesalahan apa. Tapi insyaallah semoga nanti di akhirat aib kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah, tidak ditampakkan kepada orang lain, tidak ditampakkan kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada kerabat-kerabat kita. Amin Allahumma amin. Ditutup rapat oleh Allah. Dan itu yang akan dialami oleh orang mukmin, Bapak Ibu. Ditutup kesalahannya.
Allah kan Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Kemudian yang kedua, Bapak rahimakumullah, orang mukmin yang meninggal dunia itu juga selain ampun yang akan dia dapat, dia akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tentunya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat bisa bermakna juga surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau termasuk orang mukmin yang berada di alam kuburnya, di alam barzakh, Allah sudah perlihatkan tempatnya di surga. Itu enak itu. Sekalipun mungkin belum masuk surga, tapi sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Itu udah nikmat Bapak Ibu ya, udah nikmat itu. Sama kita akan beli rumah. Contoh misalkan saya akan beli rumah. Amin gitu Bapak Ibu ya. Amin gitu. Udah deal nih gitu rumahnya. Jadi, tapi rumah yang saya beli belum ditempati. Kira-kira senang atau tidak saya? Senang. Sekalipun rumahnya belum saya tempati, tapi karena sudah deal gitu ya. Sudah beres, senang. Sama orang mukmin yang ada di alam kubur itu sudah diperlihatkan tempatnya oleh di surga, sekalipun belum masuk surga, tapi sudah senang luar negeri itu, senang luar biasa. Termasuk yang sering kami contohkan, seorang lajang baru tunangan, sudah ditentukan akad nikahnya tanggal sekian, walaupun belum nikah sudah senang itu. Betul atau tidak ini? Betul gitu ya. Padahal belum nikah, tapi dia sudah tahu sebentar lagi akan menikah. Nah, itu senang udah. Sama nanti orang mukmin yang berada di alam kuburnya sudah diperlihatkan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, alam kubur itu adalah tangga pertama, stasiun pertama akhirat. Faman naja minhu fama ba'da dzalika aysaru minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, selamat dalam barzakh, maka kehidupan setelah itu dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, fa illam yanju, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, di alam barzakh, maka kehidupan setelah alam barzakh itu jauh lebih sulit. Dia akan menghadapi padang mahsyar dan seterusnya itu repot Bapak Ibu. Jadi orang-orang mukmin yang meninggal dunia pada hakikatnya mereka hidup, cuma kita aja yang tidak mendengar. Mereka hidup. Bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang. Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 154, kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di surah Ali Imran juga ayat 169 170 Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, atau kalau di surah Al Imran ayatnya 169 wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya ketika meninggal orang mukmin, sebetulnya
dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya di dunia. Tapi yang sering kami sampaikan kemarin, tapi tetap orang itu takut akan kematian. Sekalipun seandainya dia mati, gak serem-serem amat sebetulnya ya, kalau dia mukmin tentunya gitu. Jadi mati sekalipun sebetulnya bagi orang mukmin itu tidak serem-serem banget. Insya Allah justru malah akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Tapi lagi-lagi kematian adalah sesuatu yang kita lari daripadanya berapapun usianya. Jangankan yang usia 70 tahun gitu ya, masih takut mati gitu. Apalagi yang masih bocah 20 tahun, 30 tahun itu lebih takut lagi. Yang usia-usia pensiun udah gak bisa jalan, mungkin udah makan ini kena penyakit, makan itu kena penyakit, tapi masih takut mati gitu. Apalagi pemuda yang masih sehat itu. Tapi ternyata alhamdulillah orang mukmin yang meninggal dunia tadi setidaknya dua yang akan dia dapatkan. Satu, ampunan dari Allah, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, orang mukmin yang meninggal dunia itu akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Kemudian poin yang kedua yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa ampunan dari Allah termasuk rahmat Allah, kehidupan akhirat itu khairun, ialah lebih baik dari harta rampasan, dari harta yang mereka kumpulkan. Maksudnya Bapak Ibu, Allah secara khusus sebetulnya ingin menyebut cuplikan perang Uhud, di mana pada perang Uhud itu setidaknya ada 70 sahabat Nabi yang apa? Yang wafat, yang mati syahid. Allah kemudian melanjutkan, kematian mereka mati syahid itu jauh lebih baik daripada harta rampasan yang sebetulnya mereka ingin kumpulkan. Jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang sering kita hafalkan itu ya, kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, kata Nabi. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnah Bapak Ibu ya. Apalagi salat yang wajib, itu tentu lebih dahsyat lagi. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan akhirat kata Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada harta, termasuk harta rampasan yang mereka kumpulkan itu. Sebetulnya ini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa dunia jauh-jauh, harta akhirat jauh lebih baik. Dunia itu tidak dikatakan dunia kecuali ya karena kehinaannya. Karena dunia itu bahasa Arabnya artinya hina Bapak Ibu ya. Dunia artinya itu di bawah, hina maksudnya itu dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ad-Duha misalkan ayat keempat, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairun, ialah lebih baik laka bagimu Muhammad minal ula, daripada kehidupan dunia. Ini berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mewanti-wanti kita
tetap kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Ini udah sering gitu Bapak Ibu ya, disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh ya banyak ustadz, para dai menyampaikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula itu. Jadi kita jangan sampai karena ingin membangun istana kita menghancurkan kota, istilahnya itu ya. Kita memilih butir kemudian membuang tumpeng katanya. Sama orang-orang kalau memilih dunia kemudian melupakan akhiratnya, itu kenapa namanya itu? Itu kalau kata Quran itu as-sufaha. Sufaha itu maknanya bodoh Bapak Ibu ya. Bodoh. Sufaha atau jahala bodoh. Dan sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ya diperlihatkan dengan perbandingan yang setara, ada orang diberikan dua, satu madu, satu racun. Kemudian orang ini minum racun, apa komentar kita biasanya? Kira-kira seperti itu. Apa kira-kira? Ya itulah sebetulnya yang ingin Allah sampaikan. Kok ada ya gitu ya, orang yang memilih di dunia daripada akhirat itu lebih baik. Tetapi kata Rasulullah SAW itu dunia khadra, manis dan hijau dalam pandangan mata, menggiurkan, maksudnya menggiurkan. Khadra, hijau, menggiurkan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang kedua, bahwa jelas ampunan dari Allah, rahmat Allah atau kehidupan akhirat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada dunia. Kalau di surah Al-A'la itu kan walal akhiratu khairu wa abqa. Betul tahu tidak itu? Akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Kekal memang selama-lamanya. Udah enggak kebayang itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang ketiga yang ingin Allah sampaikan adalah semua kita adalah milik Allah dan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, la ilallahi tuhsyarun, hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Yang rakyat, yang pejabat, semuanya dikumpulkan. Itu. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah, maka Allah akan membalas sesuai dengan amal masing-masing. Kembali kepada Allah. Makanya ayat yang sering kita dengar itu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di KPR ini udah dua Bapak Ibu ya yang kemarin sudah wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga husnul khatimah, amin. Jadi tetap kita yakini ya Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya adalah milik Allah dan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak ayat-ayat yang senada dengan itu. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35, surah Al-Ankabut ayat ke-57, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas mereka pasti akan
merasakan yang namanya mati dia. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan, tidak ada yang lain. Kemudian Allah akan membalas sesuai dengan amal kita masing-masing, dan tidak akan ada orang yang dizalimi oleh Allah. Enggak ada itu. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ghafir atau nama lainnya surah Al-Mu'min ayat ke-17, kata Allah, al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulmal yawm. Kata Allah, al-yawma tujza, pada hari kiamat nanti, tujza kullu nafs, setiap orang akan disempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari itu. Artinya kalau amalnya baik dibalas kebaikan, kalau amalnya buruk dibalas keburukan, masuk neraka. Dan sering kami sampaikan, ketika Allah memasukkan orang kafir, memasukkan pelaku maksiat ke dalam neraka, itu bukan berarti Allah zalim, Bapak Ibu. Justru itu Allah adil. Kalau itu dikatakan zalim, maka polisi zalim berarti. Betul atau tidak? Lah, polisi kok memasukkan ke penjara? Muncul nggak pertanyaan seperti itu? Kan tidak. Kalau Allah dianggap zalim ketika memasukkan orang kafir ke dalam neraka, berarti ya Pak polisi juga dapat kita katakan zalim ketika seorang kriminal dimasukkan ke dalam penjara. Justru seorang kriminal itu dimasukkan ke dalam penjara untuk menegakkan keadilan. Yang salah harus dihukum, menerima balasan keburukan yang dia lakukan. Dan kalau tidak ada akhirat, Bapak Ibu rahimakumullah, dunia ini tidak adil, Bapak Ibu. Tidak adil sebetulnya. Bapak Ibu tentunya percaya terhadap keadilan, Bapak Ibu ya. Percaya orang yang salah harus dihukum. Orang yang katakanlah korupsi harus dihukum misalkan. Orang yang berbuat kriminal harus dihukum. Tetapi banyak, Bapak Ibu, kriminal di dunia ini yang tidak tersentuh hukum, kebal hukum. Mungkin dia lolos dari keadilan di dunia, dari mahkamah dunia, tapi dia tidak akan lolos dari mahkamah Allah nanti di akhirat. Seandainya tidak ada akhirat, gak adil sebetulnya itu. Bayangkan banyak pelaku kriminal di dunia ini yang tidak mendapatkan hukuman, mereka kebal hukum. Maka alhamdulillah ada akhirat, menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Bukan berarti Allah zalim. Justru Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pelaku maksiat, orang kafir, kemudian juga dimasukkan ke dalam surga, itu justru malah ketidakadilan. Contoh ini, Bapak Ibu misalkan kuliah atau sekolah SMA, peraturannya siswa yang nilainya di bawah 50 tidak lulus. Ternyata Bapak Ibu udah belajar agar nilainya di atas 50 belajar. Pas ujian dapat nilai 90. Ada temennya Bapak Ibu gak belajar sama sekali, ujian dapat nilai 40. Ternyata gurunya bilang, oke anak-anak sekalian, saya putuskan semuanya lulus. Gimana kalau seperti itu?
Gak adil seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang nilainya 40 disamakan dengan orang yang nilainya 90? Itu merupakan ketidakadilan. Sama bagaimana mungkin orang kafir kemudian ditempatkan di tempat yang sama dengan orang mukmin? Gak bisa, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disama-samakan antara orang mukmin dan orang kafir, antara orang soleh dan orang salah. Nah, itu. Jangan disamakan antara orang soleh dan orang yang salah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah mungkin kami akan menyamakan antara orang muslim dan orang yang tidak muslim? Ma lakum kaifa tahkumun. Kalau bahasa sekarang itu, metodologi apa yang kalian pakai kok bisa menyamakan antara muslim dan non-muslim? Ma lakum kaifa tahkumun, kata Allah. Standar apa yang digunakan sehingga mukmin dan non-mukmin itu disamakan? Jelas tidak sama. Ma lakum kaifa tahkumun. Itu bahasa kerennya itu tadi. Metodologi apa yang dipakai sehingga disamakan? Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang ketiga, bahwa semua kita tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita ketika di dunia. Makanya kata para ulama itu, al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dari amal perbuatan. In khairun fa khairun, apabila amal perbuatannya baik maka balasannya baik. Wa in syarrun fa syarrun, apabila perbuatannya buruk maka balasannya juga buruk. Dan kita tidak perlu khawatir, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas, sebagaimana ayat yang sering kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan dan keburukan kita akan ada balasannya. Sampai kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan pahala-pahala hambaku oleh Allah kepada Nabi, ya Bapak Ibu. Jadi pahala amal-amal soleh hambanya itu, umat Rasulullah, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sampai pahala orang yang membuang debu dari masjid, menyapu maksudnya ya. Sampai pahala orang yang menyapu atau menyingkirkan debu dari masjid itu juga ada pahalanya. Itu baru debu, Bapak Ibu ya. Apalagi misalkan umbah-umbah apa, itu juga tentunya semakin besar pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada balasannya semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 281, kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian kepada hari kiamat, yang pada saat itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap orang akan disempurnakan balasannya sesuai dengan perbuatan mereka. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi, tidak akan kecil apapun amal soleh yang kita lakukan yang tidak dihitung oleh Allah, pasti ada hitungannya. Jadi Allah lebih sibuk, Bapak Ibu, yang dihadapi sibuk tapi tidak ribet, sibuk tapi tidak
Itu Allah nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran lalu surah Ar-Rahman surah ke-50 berapa itu? 56. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Gitu ya. Jadi setiap waktu Allah dalam kesibukan tapi tidak ribet. Beda kalau kita kesibukan ribet puyeng. Allah tidak seperti itu, karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa ketika orang mukmin meninggal dunia, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan dia akan mendapatkan rahmat. Kemudian yang kedua, ampunan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, siapapun kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita ketika di dunia. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berkata di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.